Ya. Jadi bismillah, kita lihat di halaman 41. Di halaman 41 yakni al-babul awal al-i'rab, tentang i'rab. I'rab itu apa? I'rab itu intinya perubahan bagian akhir kata. Jadi i'rab itu perubahan bagian akhir kata. Kalau di buku ini kan disebutkan perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh atau kemasukan amil. Amil itu bisa berupa isim, fi'il, atau huruf. Yang amil itu artinya penyebab perubahan. Amil itu penyebab perubahan. Yang sebetulnya i'rab ini perubahan kata itu bisa berupa harokat atau bisa juga berupa huruf. Kalau berupa harokat misalnya al-masjidu, al-masjidah, al-masjid, kan perubahan harokat gitu. Tapi bisa juga perubahan huruf, misalnya al-muslimuna, al-muslimina, itu kan perubahan huruf, tidak hanya harokat saja gitu. Jadi intinya i'rab adalah perubahan akhir kata, baik itu isim atau fi'il. Kalau huruf memang tidak bisa berubah ya. Isim atau fi'il itu bisa, ada yang bisa berubah bagian akhirnya. Perubahannya itu bisa perubahan berupa harokat, bisa juga berupa huruf. Kemudian i'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il saja. Berarti huruf tidak ada yang berubah bagian akhirnya. I'rab pada isim ada 3, yakni ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru. Misalnya di sini untuk perubahan i'rab berupa ar-raf'u, misalnya adalah ja'a Muhammadun. Nah, kata Muhammadun, ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Muhammadun, bagian akhirnya ini dalam keadaan rofa, kalau di sini ditandai dengan dhammah. Nanti selain tanda dhammah ada tanda yang lainnya. Tapi di sini kita katakan Muhammadun, bagian akhirnya adalah rofa. Kemudian misal yang kedua, ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammadan. Muhammadan bagian akhirnya ini adalah nasab. Nasab ditandai dengan fathah kalau di sini. Nanti tanda selain fathah juga ada. Kemudian marartu bi Muhammadin, aku melewati Muhammadin. Muhammadin di sini dia kondisi bagian akhirnya berubah menjadi jer. Jer di sini ditandai dengan kasroh. Selain kasroh nanti ada tanda yang lain. Maka kita lihat di sini isim Muhammadun bisa berubah menjadi Muhammadan, bisa berubah menjadi Muhammadin. Maka bagian akhirnya ini kan ada perubahan. Karena Muhammadun ini di 3 kalimat ini memiliki status yang berbeda. Kalau ja'a Muhammadun, dia sebagai fa'il atau pelaku, maka dibaca rofa. Kemudian ra'aitu Muhammadan, itu Muhammadan sebagai objek maf'ul bih, maka dia dibaca nasab. Kemudian marartu bi Muhammadin, Muhammadin di sini didahului oleh huruf B. Huruf B itu huruf yang menjerkan, maka di sini dibaca jer. Itu isim, i'rab pada isim. Berikutnya i'rab pada fi'il itu juga ada 3, yakni ar-raf'u, an-nasbu, dan al-jazmu. Yang ketiga silakan ganti, salah cetak, itu yang benar al-jazmu. Kita lihat contohnya, yajlisu Muhammadun. Nah, Muhammad sedang duduk. Kita lihat yajlisu ini fi'il, yajlisu. Ini bagian akhirnya adalah rafa'. Kemudian contoh berikutnya, lan yajlisa Muhammadun. Muhammad tidak akan duduk. Ini fi'il yang dibaca nasab. Dari yajlisu rafa' berubah menjadi yajlisa nasab. Karena ada amil lan.
Amil lan ini yang menyebabkan perubahan dari yajlisu berubah menjadi yajlisa. Karena ada lan maka berubah menjadi nasab yajlisa yang nasabnya ditandai dengan fathah. Selain fathah nanti ada tanda yang lain. Berikutnya lam yajlis Muhammadun. Muhammad tidak duduk. Yajlis di sini fiil yang dibaca jazm karena ada amil berupa lam. Lam ini adalah amil yang menyebabkan perubahan fiil menjadi jazm. Tanda jazmnya di sini adalah sukun. Selain sukun nanti ada tanda yang lain. Tapi yang jelas lam itu menyebabkan jazm. Lan menyebabkan fiilnya itu dibaca nasab. Nah, inilah i'rab. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 42, kita akan melihat i'rab pada isim. I'rab pada isim. Di halaman 43, awal alamatu i'rabil ismi. Alamat atau tanda i'rab pada isim. Tadi i'rab pada isim kan ada 3, yakni ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru. Ar-raf'u, nama i'rabnya adalah rafa. Dan isim yang dibaca rafa namanya marfu. Marfu itu artinya dirofakan atau dibaca rafa. Marfu itu dibaca rafa. Mansub itu dibaca nama i'rabnya, nama bagian akhir perubahan kondisi bagian akhirnya itu adalah nasab. Kemudian kata yang dinasab itu disebut mansub. Isim yang mansub, isim yang dibaca nasab. Al-jarru dan majrur. Majrur itu adalah kata yang dibaca jar. Kemudian tanda-tandanya. Nah, tanda untuk rafa, nasab dan jar itu ada beberapa macam. Tergantung jenis isimnya. Karena isim itu kan ada macam-macam ya. Kalau di sini kita lihat ketika isimnya itu berupa isim mufrad. Isim mufrad contohnya apa? Kitabun gitu ya. Satu kitab ya kan? Kitab. Kalau pakai al ya al-kitabu. Contoh dari isim mufrad ini adalah kitabun. Maka rofaknya ditandai dhammah. Kitabun dhammah. Kemudian alamatu nasbil ismi, nasabnya ditandai dengan fathah. Kitab. Kemudian jarnya ditandai dengan kasroh. Kitabin. Gitu ya. Rofaknya kitabun dhammah, nasabnya kitaban fathah, jarnya kitabin kasroh. Atau kalau pakai al ya al-kitabu, rofaknya al-kitabu, nasabnya al-kitaba, jarnya al-kitabi. Paham? Di sini. Berikutnya kalau isimnya itu berupa isim musanna, ismul musanna. Itu contohnya apa? Kitabani, ya, 2 kitab. Isim musanna, isim yang menunjukkan jumlahnya 2. Nah, kitabani, 2 kitab. Maka ketika rofa tandanya adalah alif. Contohnya kitabani. Dulu ketika kita membahas perincian isim itu ya, itu masih ingat ya? Kita tidak perlu diulang. Jadi untuk isim musanna contohnya itu kitabani. Ketika rofa maka ditandai dengan alif. Kitabani, ada alifnya itu. Kitabani.
Kemudian nasabnya ditandai dengan ya, kitabaini. Kitabaini. Kemudian jernya juga ditandai dengan ya, kitabaini. Pakai al ya sama, rofaknya al-kitabani, nasabnya al-kitabaini, jernya al-kitabaini. Contoh lain misalnya muslimani, 2 orang muslim. Nah, rofaknya muslimani, pakai alif. Nasabnya muslimani, ya. Jernya muslimaini, pakai ya. Berikutnya, ketika isimnya itu berupa ismu jam'il mudzakkari. Isim jamak mudzakkar. Isim jamak mudzakkar contohnya apa? Al-muslimuna. Muslimuna. Nah, itu ketika rofa tandanya dengan wawu. Muslimuna. Mu'minuna. Mujahiduna. Kafiruna. Dolimuna. Pakai wawu. Kemudian ketika nasab tandanya dengan ya. Muslimina, mu'minina, muttaqina, mujahidina. Ketika jer tandanya adalah ya, sama. Muslimina, mu'minina, muttaqina, kafirina. Tuh. Ketika isimnya itu berupa ismu jam'il mu'annas, isim jamak mu'annas, contohnya muslimatun, alif, pakai alif tak gitu. Alif kemudian tak, taknya itu tak maftuhah, tak terbuka gitu. Bukan tak marbutoh. Kalau mufrad kan muslimatun, manya pendek, taknya tak marbutoh. Muslimatun, 1 orang muslimah. Tapi kalau jamak muslimatun, alif kemudian tak maftuhah, tak biasa, tak yang terbuka itu. Nah, itu ketika dia rofa maka ditandai dengan dhammah, muslimatun. Ketika nasab ditandai dengan kasroh, nasab kasroh, muslimatin. Ingat, kasroh bukan fathah ya, bukan fathah. Muslimatin. Kemudian ketika jer tandanya kasroh juga, muslimatin. Kalau pakai al ya tinggal hilangkan tanwinnya. Rofaknya al muslimatu, nasabnya al muslimati, jernya al muslimati. Itu yang mu'annas yang jamak, jamak. Beda kalau mu'annas yang mufrad. Yang misalnya muslimatun tadi ya, muslimatun itu pakai tanda isim mufrad itu, rofaknya muslimatun, nasabnya muslimatan, jernya muslimatin. Jadi nasabnya muslimatan kalau mufrad, 1 orang muslimah ya muslimatan. Tapi kalau yang jamak itu nasabnya muslimatin. Tuh. Berikutnya kalau isimnya itu berupa isim jamak taksir. Isim jamak taksir. Contohnya kutubun. Mufradnya kan kitabun, jamaknya kutubun. Maka tandanya sama persis dengan isim mufrad. Yakni rofaknya dengan dhammah, kutubun, nasabnya dengan tanda fathah, kutuban, jernya dengan tanda kasroh, kutubin. Contoh lain misalnya rojulun, 1 orang laki-laki, jamaknya kan jamak taksir, rijalun. Maka rofaknya rijalun, nasabnya rijalan, jernya rijalin. Nah, ini.
Ada yang ditanyakan? Di halaman berikutnya ada ya, untuk tanda-tanda i'rab sudah ya. Ini kalau menghafalkan ini mungkin agak sulit. Yang lebih mudah kalau kita langsung lihat contohnya gitu. Isim mufrad contohnya apa? Kitabun tadi ya. Ya udah rofaknya kitabun, nasabnya kitaban, jarinya kitabin. Isim mutsana kitabani, kitabaini, kitabaini. Isim jamak mudzakkar salim muslimuna, muslimina, muslimina. Jamak muannas salim, jamak muannas itu muslimatun, muslimatin, muslimatin. Jamak taksir kutubun, kutuban, kutubin. Oke ya, kita pindah ke halaman berikutnya. Ini bab kedua, i'rab dalam isim. Al-i'rabu fil ismi. Halaman 43, halaman 44. Al-faslu tsani al-asmaul marfu'at. Isim-isim yang dirofakkan. Isim-isim yang dibaca rofa. Yang pertama adalah al-mubtada'u. Al-mubtada'. Mubtada' itu adalah isim, termasuk isim yang dibaca rofa. Mubtada' itu apa? Mubtada itu adalah isim rofa dan ma'rifah yang jatuh di awal jumlah atau kalimat. Jumlah, lengkapnya jumlah mufidah. Itu adalah kalimat. Kalimat tapi kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kalimah dalam bahasa Arab kan kata. Kemudian kita langsung ke yang B, khobar. Kalau khobar dia adalah penyempurna makna mubtada. Nah, untuk memahami ini kita ingat pembagian jumlah. Pembagian jumlah. Kemarin di halaman berapa itu? Di halaman apa? Jumlah dan jumlah halaman 40 itu. Halaman 40. Jadi kita kenal ada jumlah. Jumlah itu adalah kalam. Dalam bahasa Indonesianya kalimat. Kalimat atau kalam atau jumlah adalah susunan kata atau kalimah. Nah, dalam bahasa Arab jumlah atau kalimat, jenis kalimat itu ada dua macam, yakni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Kemudian kalau jumlah fi'liyah, jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Dah, kita ketemu suatu kalimat itu ya hanya salah satu dari dua jenis ini. Kalimat itu kalau enggak ismiyah maka fi'liyah. Ketentuannya apa? Kalau diawali dengan isim dia jumlah ismiyah. Diawali dengan fi'il dia adalah jumlah fi'liyah. Maka tadi di halaman 44 itu di sini mubtada itu kan isim. Isim yang di awal jumlah. Berarti kita di sini akan menemui jumlah ismiyah. Nah, yang namanya jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim, itu adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi jumlah ismiyah, jumlah
yang tersusun dari mubtada dan khobar. Contohnya di sini Muhammadun musafirun. Muhammad adalah seorang musafir. Nah, Muhammad adalah seorang musafir. Nah, di sini Muhammadun adalah mubtada. Kedudukannya dalam kalimat ini dia sebagai mubtada, yakni isim yang terletak di awal kalimat. Kemudian musafirun ini kedudukannya sebagai khobar, yakni menerangkan mubtada atau menyempurnakan makna mubtada. Contoh berikutnya, al-ustadzu hadirun. Ustadz itu hadir. Al-ustadzu ini kedudukannya sebagai mubtada, isim yang di awal jumlah. Kemudian hadirun itu adalah khobar. Isim yang menerangkan mubtada atau isim yang menyempurnakan makna mubtada. Nah, ya, kita ingat-ingat salah satu contoh ini, al-ustadzu hadirun. Ini adalah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar yang kita kenal dengan jumlah ismiyah. Nah, dari susunan jumlah ismiyah yang paling sederhana ini, yakni tersusun dari mubtada dan khobar seperti ini, nanti kita akan berkembang ke bentuk-bentuk kalimat yang lain. Cuman ini hanya sekedar turunan dari ini. Jadi intinya ada mubtada dan khobar. Kemudian mubtada khobar nanti ditambah dengan kata-kata yang lain, ada perubahan-perubahan, tapi perubahan-perubahan itu ya berangkat dari ini, dari mubtada dan khobar ini. Nih, maka pahami, ada jumlah ismiyah, jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Contohnya ini, al-ustadzu mubtada, hadirun khobar. Nah, kemudian di sini judulnya adalah isim-isim yang dibaca rofa. Nah, mubtada ini termasuk isim yang dibaca rofa. Kita lihat di sini, al-ustadzu. Nah, ini adalah mubtada yang dia harus dibaca rofa. Tanda rofanya di sini dengan dhammah. Maka ketika dia menjadi mubtada harus dibaca rofa. Nggak boleh dibaca al-ustadza hadirun atau al-ustadzi hadirun. Salah gitu. Meskipun artinya sama-sama ustadz gitu. Al-ustadzu, al-ustadza, al-ustadzi kan artinya sama. Artinya al-ustadz, guru gitu. Cuman kalau dia dalam kalimat kedudukannya sebagai mubtada, maka dia harus dibaca rofa dengan tanda di sini dhammah. Al-ustadzu. Berikutnya hadirun. Ini adalah kata isim yang kedudukannya sebagai khobar. Dan khobar ini termasuk isim yang harus dibaca rofa. Hadirun. Sehingga nggak boleh dibaca hadiron, hadirin, nggak boleh. Harus dibaca rofa, yakni hadirun. Nih. Ya. Ada yang ditanyakan tentang mubtada dan khobar? Ya. Ini juga bisa, Pak. Jadikan isim mabni. Isim mabni. Kita ingat dulu, isim mabni itu apa toh? Isim yang tidak bisa berubah bagian akhirnya, gitu. Jadi nanti kan isim dalam masalah bagian akhirnya itu bisa berubah atau tidak terbagi menjadi dua, isim mabni dan isim mu'rab. Sehingga ketika kalau tidak bisa berubah, ini namanya isim mabni, yang bisa berubah bagian akhirnya namanya isim mu'rab. Satu kata, misalnya suatu kata, kalau dia suatu kata itu dia ada dia mabni atau mu'rab itu sudah
jelas, sudah tertentu gitu loh. Artinya isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau al-ustadzu itu termasuk isim yang mu'rab, bisa berubah bagian akhirnya. Berarti dia bukan isim mabni. Ya sudah, al-ustadzu itu isim mu'rab, bukan mabni. Artinya ya nggak bisa diubah jadi mabni, nggak bisa. Huwa itu kan isim domir ya. Huwa itu termasuk isim yang mabni, sehingga dia bukan mu'rab, ya salah satu gitu ya. Kalau mabni ya mabni, mu'rab ya mu'rab gitu. Huwa mabni, bagian akhirnya ya huwa terus, nggak bisa berubah jadi huwi gitu. Itu ya, mabni dan mu'rab. Terus ada lagi. Berikutnya halaman 45. Pola pembuatan jumlah dalam bahasa Arab itu adalah al-khabar, kemudian mubtada, kemudian khobar. Jadi kalau dalam buku ini antum perhatikan kadang membacanya dari kiri ke kanan atau kadang dari kanan ke kiri gitu. Ketika kita ketemu dengan tulisan Arab gitu ya. Ketika ketemu dengan tulisan Arab itu kadang sok-sok dari kanan, sok-sok dari kiri. Kalau ini ya dari kiri ya. Jadi pola pembuatan jumlah dalam bahasa Arab itu adalah mubtada, kemudian khobar. Cara menyusun mubtada dan khobar itu mubtada dan khobar harus sesuai dalam hal bilangannya dan jenisnya, adaduhuma dan nau'uhuma. Contohnya, contoh kita lihat contoh yang benar. Misalun sahihun, Muhammadun qaimun, Muhammadani qaimani, Muhammaduna qaimuna. Kita perhatikan di sini mubtada Muhammadun dengan khobar qaimun itu kan sesuai masalah jumlah bilangannya. Muhammadun satu orang Muhammad, qaimun itu juga satu gitu. Ketika mubtadanya mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Muhammadani musanna dua, maka khobarnya qaimani juga musanna dua. Muhammaduna jamak, maka khobarnya qaimuna juga jamak. Harus sesuai masalah bilangannya. Selain bilangannya, nanti juga jenisnya. Jenis itu apakah muzakkar atau mu'annas. Muhammadun itu kan laki-laki, maka qaimun harus qaimun, nggak boleh qaimatun. Beda kalau contoh berikutnya itu al-muslimatu, muslimah, satu orang wanita muslimah itu qaimatun. Qaimatun harus mu'annas gitu, karena mubtada'nya mu'annas. Ya, sesuainya seperti itu. Sehingga salah kalau Muhammadun qaimatun. Salah karena Muhammadun muzakkar, kemudian qaimatun mu'annas. Padahal mubtada dan khobar harus sesuai masalah jenisnya. Kalau muzakkar ya muzakkar, mu'annas mu'annas. Begitu juga dengan bilangannya tadi. Kalau mufrad musanna jamak. Itu ya. Berikutnya, mubtada dapat berupa 3 macam, yakni ismun mu'rabun seperti contoh di atas. Contoh di atas kita lihat contohnya al-ustadzu hadirun ya. Mubtada'nya al-ustadzu, isim mu'rab seperti itu, al-ustadzu. Kemudian bisa juga berupa isim mabni. Isim mabni itu macam-macam. Isim mabni itu bisa berupa isim domir. Contohnya nahnu muslimani. Nahnu di sini kan mubtada. Mubtada yang berupa isim mabni. Karena mabni ya tidak berubah bagian akhirnya, nahnu gitu. Kemudian contoh isim mabni yang lain, isim isyarah. Hadza fadlun minallah. Hadza ini mubtada. Mubtada
yang dia termasuk isim mabni. Hadza. Kemudian bisa berupa isim mausul, isim mabni, contohnya isim mausul. Alladzi fil baiti ustadun. Alladzi ini mubtada. Kemudian bisa isim syarat. Man yazra yahsud. Siapa yang menanam maka dia memanen. Man ini dia kedudukannya sebagai mubtada. Nah, kalau kita lihat tadi, mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa, isim yang marfu. Nah, cuman kalau mubtadanya itu berupa isim mabni, maka kita mengatakan di sini nahnu, contoh dari nahnu muslimani. Nahnu ini dibaca apa? Rofa, nasab atau jer. Maka nahnu di sini kita tidak mengatakan oh nahnu ini dia adalah mubtada yang dibaca rofa, gitu bukan. Bukan dibaca rofa gitu bukan, tapi menempati tempat rofa. Beda kalau al-ustadzu hadirun tadi ya. Al-ustadzu itu isim yang marfu, isim yang dibaca rofa. Tapi kalau nahnu ini bukan isim yang dibaca rofa, bukan, tapi isim yang menempati tempat rofa. Hadza ini isim yang menempati tempat rofa. Alladzi isim yang menempati tempat rofa. Jadi istilah dalam nahwu seperti itu. Karena ini yang namanya rofa, nasab, jer itu istilah khusus untuk isim yang mu'rab. Sehingga kalau isim mabni nggak ada, isim mabni kok dibaca rofa, nasab, jer gitu nggak ada. Adanya isim mabni itu dia menempati tempat rofa atau menempati tempat nasab atau menempati tempat jer gitu. Jadi nahnu, hadza, alladzi, man ini adalah dia isim yang menempati tempat rofa, bukan di rofa, menempati tempat rofa. Ketiga, mubtada bisa berupa masdar muawwal, masdar tafsiran. Masdar muawwal itu adalah susunan dari an plus fi'il mudhari', an plus fi'il mudhari'. Misalnya antasumu khairul lakum. Nah, antasumu di sini, antasumu dia adalah mubtada. Mubtadanya adalah antasumu. Khabarnya adalah khairun. Khairun dijelaskan khairul lakum gitu. Khairun kemudian diterangkan ditambahi keterangan lakum gitu. Ya, lihat di sini mubtadanya adalah antasumu. Antasumu ini adalah masdar muawwal. Sehingga kalau antasumu ini mau diganti dengan masdar sesungguhnya, masdar yang betul-betul masdar, kalau antasumu ini kan hanya sekedar masdar tafsiran saja. Tapi kalau masdar yang betul-betul masdar, contohnya adalah saumukum, saumu. Sehingga kalau dia masdar ya dibaca rofa, saumu, saumukum. Kita lihat rofaknya itu pada saumu gitu. Kalau kum ini kan hanya sekedar disandari gitu. Saumukum, puasa kalian gitu. Yang kita lihat adalah saumu. Oh, saumu ini dia dibaca rofa karena dia adalah mubtada. Nah. Ada pertanyaan? Kita pindah ke halaman 46. Pada asalnya, halaman 46 ya. Pada asalnya mubtada harus ma'rifah. Pada asalnya mubtada harus ma'rifah. Seperti al-ustadzu hadirun. Mubtadanya kan al-ustadzu, ma'rifah pakai al gitu ya.
Tapi dia boleh nakiroh apabila didahului oleh nafyi atau istifham. Contohnya ma dolimun najihun. Nah, ini dolimun. Ini kan mubtada. Tapi mubtadanya ini nakiroh, bukan adzolimu. Beda kalau contoh adzolimu najihun, misalnya gitu ya, misalnya. Tapi kan contoh yang kalimatnya salah gitu. Adzolimu najihun atau adzolimu khosirun misalnya gitu ya. Adzolimu kan makrifah, al pakai al gitu. Tapi boleh juga nakiroh ketika didahului oleh nafyi, ma ini, ma dzalimun, tidaklah, ma yang ma berupa ma nafyi, ma yang artinya tidak gitu. Ma dzalimun, tidaklah orang yang zalim itu najihun najih, lulus gitu, atau sukses. Atau istifham ailahun ma'allahi, apakah ada ilah bersama dengan Allah? Ailahun, ilahun itu mubtada tapi dia nakiroh karena didahului istifham. Kemudian boleh nakiroh juga ketika disifati. Ya, ini mubtada yang nakiroh diberi sifat. Contohnya talibun mujtahidun. Ini talibun, ini mubtada yang disifati dengan ini mujtahidun. Talibun adalah mubtada yang nakiroh. Dia boleh nakiroh karena disifati. Talibun mujtahidun fil faslinya ini khabarnya. Mudhaf ketika bersambung. Ini contohnya khatamu dahabin. Khatamu dahabin. Aramun, khatamu dahabin, cincin emas. Khatamu dahabin. Ini kan nakiroh ya, karena disambung, disandarkan mudhaf kepada dahabin. Dahabinnya kan nakiroh ya. Maka boleh nakiroh seperti ini ketika mudhaf. Berikutnya khobar juga dapat berupa tiga macam. Khobar juga dapat berupa tiga macam, yakni yang pertama ismun dhohir. Ismun dhohir seperti contoh di atas, yakni al ustadzu hadirun. Yang kita bahas di sini khobarnya hadirun, itu jenis khobar yang merupakan isim dhohir. Atau nanti di buku yang lain diistilahkan khobarnya berupa satu kata saja. Jadi istilahnya mufrad. Mufrad itu satu kata, bukan isim yang jumlahnya satu gitu. Nanti mungkin beda istilah gitu. Jadi mufrad hanya satu kata saja. Dan itu bentuk paling sederhana seperti itu. Jadi bentuk yang paling sederhana dari susunan mubtada dan khobar itu mubtadanya isim dhohir seperti itu, isim satu kata, kemudian khobarnya juga satu kata, al ustadzu hadirun. Khobar yang paling sederhana contohnya hadirun, yakni isim dhohir atau satu kata saja. Kemudian khobar yang lebih kompleks lagi itu bisa berupa jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh untuk jumlah ismiyah, at-tilmidzu ummuhu maridhatun. At-tilmidzu ummuhu maridhatun. Di sini
khobarnya ummuhu maridotun. Ini kan jumlah ismiyah. Kemudian bisa juga jumlah fi'liyah, yakhluqu ma yasha'u. Ini jumlah fi'liyah. Kemudian bisa juga syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah di bab sebelumnya tadi kan kita juga sudah dikenalkan dengan syibhul jumlah yang berupa huruf jar dan isim yang majrur atau dzaraf dan isim yang majrur. Nanti silahkan dibuka lagi. Silahkan nanti pelajari sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kesempatan mendatang, insyaallah. Waktunya sudah habis. Saya kira sampai di sini dulu. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil